Shalom semuanya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini materi kita adalah peran keluarga dan sekolah dalam pendidikan. A. Peran keluarga dalam pendidikan. Keluarga terbentuk karena pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diteguhkan dalam berkat Tuhan, yang kemudian menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Interaksi antara ayah, ibu, dan anak bukan hanya interaksi biasa atau hubungan biasa dalam keluarga. Sebab di dalam interaksi dan hubungan tersebut terjadi proses belajar, pembinaan, bimbingan, pengembangan, dan pendidikan. Nah, melalui interaksi dan hubungan dalam keluarga, anak belajar mengenal dirinya dan menempatkan dirinya dalam lingkungan sosial masyarakat yang ada di sekitarnya kelak. Dan di sini, sebagai pendidik dalam hubungan antar anggota keluarga, orang tua mempunyai tanggung jawab dan tugas. Yang pertama itu sebagai teladan. Nah, maksudnya di sini ialah menjadi figur yang dicontoh anak. Peran orang tua sebagai teladan mewajibkan orang tua bertingkah laku benar sebab akan dijadikan ukuran perilaku bagi anaknya kelak. Lalu yang kedua, motivator, yaitu menjadi pemberi semangat bagi anak. Di sini orang tua memberi dukungan, memberikan dorongan bagi kemajuan dan perkembangan anak. Nah, motivasi dapat diberikan dalam bentuk materi, sikap, dan tindakan. Dan perlu diingat juga bahwa tindakan sekecil apapun sangat berarti bagi seorang anak. Dan di sini orang tua merupakan motivator yang kuat bagi anak karena anak adalah buah dari kasih sayang mereka. Lalu yang ketiga, teman atau sahabat. Nah, di sini orang tua sebagai pendidik juga menjadi teman atau sahabat. Maksudnya ialah menjadi teman berbagi dan sahabat untuk mendengarkan semua cerita, merasakan sukacita anak, bahkan menerima keluh kesah anak. Lalu yang keempat di sini menjadi inspirator, yaitu menjadi figur yang membangun kesadaran agar anak menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini ditentukan oleh perilaku serta kesatuan dalam perkataan dan perbuatan. Jika orang tua melakukan tindakan yang baik dan terpuji, anak akan terinspirasi melakukannya untuk kehidupannya sendiri kelak. Lalu yang kelima, sebagai konselor. Nah, di sini maksudnya ialah menjadi pendengar dan pembimbing bagi anaknya. Jadi di sini orang tua berfungsi sebagai penasihat dan pengarah. Orang tua menyediakan waktu untuk mendengarkan anaknya berbicara. Orang tua mengarahkan tanpa memaksakan kehendak anaknya. Berdasarkan arahan tersebut, anak dapat menentukan pilihan dan bertanggung jawab atasnya. Lalu yang keenam di sini orang tua sebagai pengawas. Di sini mengingatkan apabila anaknya mengarah kepada hal-hal yang merugikan atau membahayakan dirimu. Jadi orang tua di sini menjadi penegur bila kamu melakukan kesalahan, memberikan sanksi yang telah ditetapkan bersama, dan memberikan pujian atas semua kemajuan, teladan atau prestasi yang telah kamu tunjukkan. Lalu, pola pendidikan dalam keluarga. Nah, di sini ada 5 pola didik yang ditemukan dalam keluarga secara umum. Yang pertama itu adalah pola didik memanjakan. Nah, di sini orang tua memberikan kasih sayang yang berlebihan kepada anaknya, dan hal ini akan membuat anak bertumbuh menjadi anak yang egois dan kurang daya juang serta kurang menghormati orang tuanya. Lalu yang kedua di sini pola didik otoriter. Nah, di sini segala sesuatu ditentukan oleh orang tuanya. Jadi di sini anak tidak diberikan kesempatan untuk belajar mengambil keputusan. Maka dari itu, seorang anak akan bertumbuh menjadi anak yang tidak bertanggung jawab dan sangat tergantung pada orang lain. Lalu yang ketiga di sini ada pola didik membiarkan. Nah, di sini orang tua membiarkan anaknya menentukan apapun sesuai dengan keinginannya, maupun itu yang benar atau yang salah. Di sini orang tuanya hanya membiarkan anaknya. Jadi di sini nantinya seorang anak akan sulit bekerja sama dengan orang lain, suka menentang dan mementingkan dirinya sendiri. Lalu yang keempat, pola didik protektif.
Nah, di sini orang tua mengawasi dan menjaga anaknya dengan kekhawatiran yang berlebihan atau rasa takut yang tidak wajar. Jadi di sini anak tidak diberi kebebasan untuk melakukan kegiatannya secara mandiri. Hal ini akan membuat anak menjadi pribadi yang tidak mandiri, kurang inisiatif, dan tidak dapat mengembangkan potensinya dengan baik. Lalu, yang kelima di sini, pola didik otoreaktif. Di sini adalah pola didik yang wajar dan tepat untuk menolong perkembangan diri dan potensi anak. Di sini orang tua memberi motivasi agar anak mengembangkan dirinya sehingga ia bertumbuh dan memiliki karakter yang kuat, penuh percaya diri dan dapat menghargai kehidupan bersama orang lain. Jadi pola didik otoreaktif ini sangat tepat bagi untuk mengasuh anaknya dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Di sini orang tua juga bertanggung jawab memberikan pendidikan sosialisasi agar anak dapat menguasai dirinya untuk tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, anak melainkan dapat menyesuaikan diri dimanapun ia berada dan dapat menempatkan diri dengan bersikap benar dalam masyarakat. Jadi, selain ini, anak akan mampu melihat perbedaan dirinya dengan orang lain, mampu menerima perbedaan tersebut dan mampu untuk menghargai sebagai kekayaan dalam pergaulannya sehari-hari. Nah, dan yang paling penting bagi orang tua ialah mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Di sini orang tua wajib untuk menanamkan iman melalui kehidupan sehari-hari. Kedekatan orang tua dengan Tuhan secara pribadi akan sangat mempengaruhi proses pendidikan dalam keluarga. Nah, di sini Alkitab memberikan contoh kepada orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Seperti contoh Alkitab, tokoh Alkitab yang pertama itu ada Yosua, yaitu mengambil keputusan memimpin seluruh keluarganya untuk menyembah Tuhan. Nah, di sini Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel dan sekaligus sebagai pemimpin keluarganya, dan di sini juga Yosua merupakan salah satu teladan yang baik yang memilih untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan meskipun ia hidup di tengah bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Lalu contoh yang kedua itu ada Hana, di mana Hana menyerahkan Samuel ke dalam asuhan Imam Eli. Hana menyerahkan Samuel ke dalam asuhan Imam Eli yang sesuai dengan nazarnya kepada Tuhan. Hana ingin agar anaknya bertumbuh dalam kehidupan rohani yang baik dengan Tuhan dan bersama Imam Eli untuk melayani Tuhan sejak kecil. Lalu, contoh yang ketiga, Maria dan Yusuf mendidik Yesus dalam tradisi dan hukum Yahudi. Jadi di sini Maria dan Yusuf memperkenalkan Taurat seperti kebanyakan yang dilakukan oleh setiap orang tua dalam tradisi Yahudi. Lalu ada Naomi yang berhasil memberikan teladan kepada Rut sehingga Rut menjadi bagian dari bangsa Israel dan termasuk dalam silsilah keturunan yang melahirkan Yesus. Nah, di sini Naomi berhasil memberikan teladan kepada Rut sehingga Rut menjadi bagian dari bangsa Israel. Naomi ini adalah mertua dari Rut yang penuh kasih sayang dan pengertian, serta perkataan Naomi ini penuh dengan berkat. Maka dari itulah yang membuat Rut, menantunya Naomi ini menjadi sayang kepada Naomi. Lalu selanjutnya ini ada Eunike, ibu yang membesarkan Timotius dalam iman kepada Kristus, di mana Eunike ini mengajarkan kepada Timotius tentang firman Allah dan mengizinkan Timotius untuk pergi melayani Allah bersama Paulus. Di sini juga Alkitab juga mencatat orang tua yang gagal mendidik anaknya. Tadi kita sudah melihat contoh-contoh orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Sekarang ini Alkitab juga mencatat orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya. Seperti yang pertama Imam Eli terhadap kedua anaknya yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, jadi Imam Eli ini adalah seorang imam besar Tuhan. Eli dibantu oleh kedua anaknya yaitu Hofni dan Pinehas yang juga
menduduki jabatan sebagai iman. Tetapi dalam kedudukannya ini sebagai iman, kedua anak Eli ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka berdua hidup tidak benar dan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tetapi di sini Imam Eli tidak menegur kedua anaknya dengan keras dan tidak memberikan hukuman yang membuat anak-anaknya sadar. Lalu di sini ada Ishak dan Ribka yang pilih kasih terhadap Esau dan Yakub. Jadi di sini Ishak dan Ribka ini membiarkan Esau dan Yakub menjadi apa yang mereka mau, di mana Ishak dan Ribka memiliki anak kesayangannya masing-masing. Ishak menyayangi Esau, sedangkan Ribka menyayangi Yakub. Lalu selanjutnya ada Yakub yang lebih mengasihi Yusuf dan Benyamin daripada anak-anaknya yang lain. Karena Yusuf ini lahir dari Rahel, istri kesayangannya, dan Yakub membuatkan jubah yang indah kepada Yusuf sehingga membuat saudaranya yang lain iri kepada Yusuf. Lalu di sini ada Raja Herodes yang menuruti keinginan anaknya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah ulang tahunnya. Jadi Raja Herodes ini menuruti keinginan putrinya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis, yang tentunya ini adalah perbuatan yang tidak baik dari orang tuanya. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan, terbukti betapa pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak-anaknya, khususnya orang tua yang bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan atas kehidupan anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan ke dalam rumah tangga mereka. Maka dari itu, orang tua tidak hanya sebagai teladan dalam perkataan, namun juga menjadi teladan dalam tingkah laku perbuatannya. Jadi di sini orang tua itu atau keluarga ini sangat berperan penting bagi pertumbuhan rohani maupun jasmani anak-anaknya. Karena apapun yang dilakukan oleh anak-anaknya tergantung kepada didikan dari orang tua atau keluarganya. Mungkin sekian yang bisa Ibu jelaskan pada materi kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya kepada Ibu tentang hal yang tidak kalian pahami, silahkan kalian bertanya kepada Ibu. Tuhan Yesus memberkati.